terbebannya. Bisa dilihat, ini ruas pertama mas. Oke, sekarang kita akan custom ulang, kita wrapping, kita kasih purus. Nanti jadinya seperti apa? Kita melanjutkan ke tahap pembuatan purus belakang, Mas. Ini untuk pembuatan purus belakang disesuaikan dengan diameter ruas bagian belakang di ruas setelahnya. Jadi ini ruas pertama, tutup. Ini. Terus kita siapkan ruas yang kedua dan ketiga dari pangkal, tinggal mau berapa ruas yang dipurus. Ini untuk settingan yang ruas pertama sudah masuk dengan batas sesuai keinginan. Ini kalau ruas yang diameternya tidak sama, kita bisa modif seperti ini, atau mungkin kalau ada yang punya ruas padat misalkan seperti karbon padat sutet. Nah itu misalkan diameter 110 mili, 100 mili atau 10 mili, 1 cm. Nah itu bisa kita bubut sesuai dengan diameter ruas bagian dalam, ruas kedua dari belakang. Nah ini kita bubut hingga menjadi seperti ini nantinya. Saya kasih contoh. Nah ini kan karbon padat mas, dibubut sesuai dengan diameter ruas di atasnya. Ini kalau ini buatan sendiri. Ini karena panjangnya saya tidak ada diameternya yang sebesar ini, jadi saya sambung-sambung. Ini saya sambung. Ini zoom pertama, zoom keduanya memang ini agak panjang karena ruasnya juga panjang mas. Kalau mau pendek sebenarnya bisa, tapi kita harus custom lagi dari ulang, kita potong ruas bagian belakangnya. Ya, jadi ini saya melanjutkan saja. Ini ruas yang pertama sudah. Kita cari ruas yang di atasnya. Ini ruas keduanya dari pangkal. Zoomnya saya pakai ini, ruas ini, dan karena ini pendek saya sambung dengan ruas lain di bagian bawahnya. Nah seperti ini. Nah ini untuk ruas keduanya sudah dapat, tinggal nanti kita pasangkan di sini. Nah seperti ini. Nanti kita kasih, ini sudah ada batasannya, berarti tidak perlu lagi kasih batasannya, tinggal bikin kunciannya dengan zoom ruas yang di bagian bawahnya seperti ini. Oke, kita akan proses pengeliman dulu mas. Untuk lemnya saya menggunakan lem ini. Sebenarnya ada opsi lain lemnya, ada lem G, ada lem UV juga, resin juga bisa. Nah yang paling kuat bisa pakai resin. Lem UV itu kuat juga, tapi harganya masih mahal mas. Ada yang bilang lem Amerika, padahal itu lem UV mas. Oke, kita melakukan proses pengeliman dari sisi bagian bawah dulu. Nah ini kita kasih lem sedikit biar enggak coplok. Oke, kita masukkan ini untuk konektor bagian belakangnya. Oke, sudah kencang. Sekarang ruas berikutnya kita masukkan seperti ini. Nah ini kita kasih lem dulu. Belakang ini sudah otomatis ngunci sendiri kencang mas. Kita masukkan sini. Oke, biar lebih kencang kita kasih lem dari sisi bagian depan. Oke, ini juga. Nah ini jangan lupa sebelum melakukan pengeleman ini disetting ulang dulu biar nanti keluarnya ruas di atasnya sesuai dengan kemauan mas.
jadi tidak selisih. Ini tadi sudah saya setting posisinya. Oke, untuk ruas yang selanjutnya karena ini longgar, saya akan kasih selotip dulu biar lebih kenceng, Mas. Cara setting kurusnya gini, Mas. Nanti mau kurus. Oh, ini ruas di bagian atasnya ini kita masukkan dulu sampai ngunci. Wah, ini belum dilem. Nah, pol segini. Terus ini kita polkan untuk pengunci di bagian belakangnya. Setelah itu ruas bawahnya dimasukkan lagi sampai di kunciannya sini. Ini sudah pol ya, Mas. Nah, baru kita masukkan. Kita lihat settingan depannya pas sesuai dengan yang dimau enggak. Nah, nanti keluarnya segini, Mas. Oke, sudah sesuai berarti bisa langsung dilem. Ini sudah kita lem, kita tunggu sampai kering dulu. Untuk penguat di bagian dalamnya, ini kita kasih tambahan ruas penguat. Mana tadi? Disiapin tadi kok hilang. Ini kah? Nah, ini nanti kita pasang seperti ini sebagai penguat. Tahapan yang tidak kalah penting di bagian finishing pembuatan purus, Mas. Nah, lubang ini harus kita tutup, Mas. Nih, kita tutup begini biar tidak kemasukan air atau untuk bersarang kotoran. Nah, ini. Oke, nanti kita rapikan. Jadi, Mas.